bentrok selama berminggu-minggu di perbatasan India dengan Cina. Situasi menjadi kacau pada hari Senin ketika lebih dari 20 tentara India terbunuh. Pihak Partai Komunis Cina juga menderita aswali dan kekhawatiran eskalade yang berkepanjangan. Ada 20 tentara India tewas akibat kekerasan di markas pasukan Partai Komunis Cina pada Senin malam. Kedua belah pihak bentrok dengan tongkat besi dan batu di perbatasan yang terjadi di Himalaya Barat. Mereka terluka dan meninggal pada hari Selasa dikarenakan suhu dingin di pegunungan Himalaya, ujar Kepala Redaksi Media Pemerintah Partai Komunis Cina. Global Times melaporkan bahwa pihak Partai Komunis Cina juga menderita, tetapi pihak berwenang tidak mengungkapkan jumlah pastinya. Media India melaporkan bahwa Partai Komunis Cina menderita 43 korban, termasuk kematian dan cedera serius. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dasawarsa sejak bentrokan di perbatasan kedua negara telah menimbulkan korban. Meskipun tentara patroli perbatasan sering terlibat dalam perkelahian dan melempar batu, dua tetangga yang bersenjatakan nuklir sepakat untuk tidak melepaskan tembakan, sehingga bentrokan yang sangat menakutkan jarang terjadi. Pada hari Selasa, otoritas India menuduh tentara Partai Komunis Cina beroperasi di bawah kendali Xi Jinping dan mengatakan bentrokan itu merupakan hasil dari upaya pihak Partai Komunis Cina untuk secara sepihak mengubah status quo di sana. Sementara seorang komandan dan juru bicara militer Partai Komunis Cina menyalahkan India yang mengatakan secara proaktif menyerang daerah di bawah kendali China. Ini meminta India untuk tidak membuat masalah dan bergerak ke arah yang sama dengan Partai Komunis Cina. Seorang pakar India khawatir bentrokan itu bisa meningkat. This time what I see is a more aggressive posture by the Chinese, which looks like a deliberate policy to create confusion between India, or rather deteriorate the relationship between India and China at the highest level. That is the feeling. Bentrokan kecil telah terjadi sejak Mei. Sejumlah militer India dan Cina sedang dalam pembicaraan yang bertujuan untuk mengurangi sengketa berbatasan antara kedua belah pihak sejak 1962. Ketika Partai Komunis Cina menyerang India di perbatasan terpencil dan sulit dihuni yang ditutupi oleh batu dan es, pemimpin komunis Mao Zedong memulai perang untuk melawan perebutan kekuasaan internal di dalam partai, dan kami membangun otoritasnya. Sementara situasinya berbeda untuk Xi Jinping pada hari ini yang sudah dalam kendali penuh tentara Partai Komunis Cina. Bentrok besar terakhir terjadi pada tahun 2017 ketika India dan Cina meningkatkan penyebaran militer di perbatasan selama 2 bulan. Kedua negara saat ini menderita pandemi virus Wuhan. Beijing kini bersiap menghadapi potensi gelombang kedua dengan ekonomi nasional yang sudah dibangun kembali. Kasus virus Wuhan di Beijing sekarang melebihi 109 dari 18 distrik kota yang sejauh ini terpengaruh. Menurut pejabat lokal, 11 pasar sekarang ditutup. Sekitar lebih dari 300 telah meningkatkan langkah sanitasi. Sekitar 30 daerah juga telah di-lockdown. Menurut media Cina, lebih dari 70.000 orang telah diuji untuk mengidentifikasi virus Wuhan. Sekitar 60 diantaranya dinyatakan positif. Untuk sekolah, semua siswa dari TK hingga tingkat perguruan tinggi telah kembali ke rumah untuk melanjutkan pelajaran mereka secara online. Banyak juga toko tutup kembali, meskipun masih ada sedikit yang buka. Hanya beberapa pelanggan dan kesulitan membuat pertemuan. I'm affected, hugely impacted. There are no customers now. Not even one comes into my shop. I have been losing money by paying rent since the Spring Festival in January. I can't even make enough money for food. Semua taksi berhenti dan layanan mobil angkutan di Beijing telah ditangguhkan. Banyak provinsi juga telah memberlakukan persyaratan karantina pada orang yang datang dari Beijing. Rute bus jarak jauh antara Beijing dan provinsi terdekat telah ditangguhkan. Tetapi, jalan menuju pintu keluar dari ibu kota telah terbuka.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa wabah di Beijing sebagai peristiwa penting dan meminta Cina untuk berbagi urutan genom virus. Beijing memiliki populasi lebih dari 20 juta, artinya 2 kali lipat dari Wuhan.